Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Sahabat GACC yang diberkati, apa kabar hari ini? Saya harap kita baik-baik saja dan tentunya dalam pertolongan Tuhan, semua pasti akan baik-baik saja. Apapun yang sedang engkau hadapi pada hari ini, mungkin engkau mengalami ujian, tekanan, ataupun hal-hal yang berat dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara yang diberkati, terima kasih masih terus lagi mengikuti pembacaan firman Tuhan 5 pasal per hari. Bagaimana saudara? Apakah saudara mengalami progres, mengalami pemahaman yang semakin diberkati Tuhan? Saya percaya bahwa ketika kita dengan rutin kita mau belajar firman Tuhan, kita akan semakin mengasihi dan mencintai firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita jika kita menerima firman Tuhan itu dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Saudara yang diberkati, mari sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan agar kita dapat menikmati berkat-berkat yang spesial dari firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa buat hari yang diberkati. Tidak ada yang sukar di hadapan-Mu pada saat orang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Mereka yang datang membawa sakit penyakit. Mereka yang datang membawa beban pergumulan. Mereka yang datang dengan berbagai ujian-ujian dan cobaan dan tantangan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang lalu dari hadapan-Mu tanpa Engkau memberkati kami. Bahkan pada hari ini, bagi Engkau yang sedang bergumul dengan pergumulan-Mu dalam rumah tangga-Mu, hubungan-Mu dengan istri, percayalah oleh firman Tuhan, Engkau akan beroleh kekuatan yang baru. Pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, dengan kasih-Mu yang kekal. Bersyukur Tuhan, kami terima berkat-berkat Tuhan. Kuduskanlah hamba-Mu, dijauhkan dari segala roh, menjauhkan kami daripada penghalang berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang diberkati, senang sekali kita sudah mencapai pembacaan di Keluaran 16, ini Keluaran yang ke-20. Hal yang luar biasa terjadi adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, cinta akan firman itu semakin membuat kita tergila-gila dengan Tuhan. Kenapa saudara? Ketika kita mencintai, kita akan konsisten mengasihi. Ketika kita mencintai, kita akan konsisten ingin mengenal. Ketika kita mencintai, kita konsisten ingin diperlakukan baik oleh pasangan. Demikian pula saudara. Satu-satunya yang dirindukan oleh Tuhan adalah supaya kita berespon atas cinta. Satu-satunya harapan yang Tuhan inginkan adalah bagaimana Dia memberikan segalanya bagi kita. Yang diharapkan adalah umat yang Dia tunggu itu merespon cintanya, merespon kasihnya, dan mengenal Dia. Sudahkah kita mengenal Dia saudara? Siapakah Dia? Bagaimana Dia? Bagaimana cintanya? Sebagai orang tua, saya bergumul dengan anak saya. Bergumul untuk mendapatkan apa saudara? Mengapa? Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Tapi anak belum tentu dia bisa merespon yang sama seperti apa yang orang tuanya miliki. Mengapa? Jelas karena kita yang lebih dewasa. Jelas karena kita yang lebih tahu apa yang dia butuhkan. Jelas karena kita yang lebih memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh dia. Jelas kita yang memiliki inisiatif untuk mencintai anak kita. Yang lebih punya inisiatif untuk mengasihi. Bukan anak, tapi orang tua. Normalnya seperti itu.
Ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak semudah itu ketika mereka keluar dan mereka baik-baik saja. Ternyata sudah kasih Tuhan yang begitu besar menarik mereka keluar dari gelap kepada terang Tuhan. Menarik mereka keluar dari Mesir, padang gurun Mesir itu. Mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak sebersyukur seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya dia layak untuk dikasih, dia layak untuk mendapatkan malahan. Kenapa saudara? Karena tidak semua orang ketika dia menerima berkat, tidak semua orang ketika dia menerima cinta Tuhan, dia langsung bisa mengenal pribadi Tuhan. Ada orang yang datang dengan kebutuhan dan setelah dia mendapatkan kebutuhan, dia melupakan orang yang menolong. Demikian pula umat Tuhan ada rupa-rupa warna. Ada yang seperti Musa, yang taat dan setia yang mau dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi ada seperti bangsa Israel kebanyakan. Mereka hanya senang diselamatkan, mereka hanya senang dikeluarkan dari gelap kepada terang. Mereka hanya senang dikeluarkan dari Mesir, tapi mereka tidak senang dengan proses. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Tuhan itu sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Tapi yang ada adalah mereka negatif thinking dengan Tuhan. Keluaran 15 ayat 26, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jikalau engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah-perintah yang ada padamu. Janji Tuhan selalu dia lepaskan. Tetapi dimarah. Orang bersungut hanya karena menerima air yang pahit. Bukan cuma itu saudara. Israel harus menghadapi berbagai macam ujian. Tema pada hari ini saya berikan yaitu Musa di padang gurun. Mengapa harus ada ujian? Ringkasan dari Keluaran 16 ayat 20 yaitu ada ujian kesengsaraan dan pemeliharaan ilahi. Ada ujian kesengsaraan. Dan di saat yang sama seperti koin dengan dua mata uang di sebelah ada dua sisi yaitu ada ujian, ada pemeliharaan. Tujuan yang sesungguhnya Tuhan inginkan adalah memelihara bangsa Israel. Tapi kenapa harus ada ujian? Saudara, ibarat cinta seorang yang berpacaran. Seorang wanita kadang-kala harus menguji kesungguhan hati dari pacar. Seorang pria harus menguji kesetiaan pacarnya ketika dia meninggalkan pacarnya untuk LDR. Tapi tujuan utama yang Tuhan inginkan di dalam bangsa Israel yaitu pemeliharaan iman. Ujian itu adalah pembuktian. Semakin dia berkemenangan naik level dengan ujian, semakin dia beroleh kebenaran. Bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu suka bersungut, suka menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah lama hidup tersiksa di bawah pemerintahan bangsa Mesir yang menjadikan mereka budak. Oleh sebab itu mereka sulit percaya. Mereka tahu bahwa destiny mereka itu adalah kehancuran. Mereka tahu bahwa destiny mereka itu adalah kalah. Mereka tahu destiny mereka diperbudak. Saudara, orang yang sudah lama diperbudak oleh dosa, dia tidak akan percaya dengan kemenangan. Orang yang sudah lama diperbudak dengan tekanan hidup persoalan, dia tidak akan percaya dengan namanya iman. Sebabnya, kenapa harus ada ujian? Karena Tuhan mau tolong kita untuk keluar dari pola pikir perbudakan. Mesir adalah lambang perbudakan. Mesir adalah lambang perbudakan, tekanan kepada bangsa Israel supaya Mesir mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari bangsa Israel. Kenapa harus ada ujian? Karena Tuhan ingin memelihara bangsa Israel. Di sisi lain mereka perlu dibentuk untuk menjadi dewasa. Ujian yang pertama yaitu air pahit di mana? Itu Keluaran 15 yang sudah kita renungkan kemarin. Ujian yang kedua yaitu ujian kelaparan. Mereka dengan begitu rakusnya mengharapkan mereka bisa kembali ke Mesir. Menyalahkan. Lalu Tuhan mengirimkan burung puyuh.
dengan datangnya burung puyuh itu, mereka nggak pernah lihat daging di padang gurun. Mereka dengan rakusnya menelan burung puyuh, membuat mereka haus. Akhirnya mereka tidak puas lagi. Mereka meminta makanan karena mereka rindu bawang pre yang ada di Mesir. Mereka rindu dengan makanan yang mereka dapatkan di Mesir, saudara. Karena di padang gurun mereka mendapatkan mana. Di sini Tuhan mengirimkan mana surgawi, yaitu roti surgawi yang setiap pagi gratis turun tidak bayar. Betapa luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang berikutnya adalah ujian ketiga, yaitu air di Rafidim. Sekali lagi mereka menemukan air yang tidak bisa diminum, air yang pahit, air yang tidak bisa dinikmati. Mereka bersungut-sungut, lalu Musa mengeluh pada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Saudara, Tuhan mana yang seperti Tuhan kita, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Saat kelakuan kita begitu sangat buruk, minta, menyalahkan Tuhan. Kalau bukan karena Dia mengakui kita sebagai anak, tentu Dia akan dibiarkan, Dia akan tinggalkan. Tapi Dia mengakui kita sebagai anak, kita percaya, saudara. Ujian yang berikutnya adalah ujian pertentangan, peperangan dengan Amalek. Dengan peperangan ini Tuhan menolong Musa dengan yang mengirimkan Yosua dan Harun untuk menopang tangannya. Kadangkala saudara, ketika ada ujian peperangan dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain untuk saling mendukung, saling menguatkan. Selanjutnya di Keluaran 18 ada nasihat Yetro yang bijaksana, karena Musa adalah seorang yang sangat lembut hati dan memiliki cinta kepada bangsa Israel, sehingga semua masalah bangsa Israel itu yang ada jutaan banyaknya mau diperhatikan satu persatu. Lalu Yetro memberikan nasihat yang bijaksana tentang multi level, bagaimana kepemimpinan manajerial yang berjenjang, ya. Satu orang memimpin 10.000, satu orang memimpin 10.000, ya saudara. Dan demikian dia mengajarkan manajemen agar Musa dapat berkhidmat di dalam tugas Tuhan. Selanjutnya di dalam Keluaran 19 dan 20, saudara. Di sini Tuhan melepaskan perjanjiannya yang luar biasa, yaitu ke-10 hukum Taurat. Ke-10 hukum Taurat yang merupakan pengarahan persiapan kepada Musa. 10 hukum itu landasan hidup perjanjian. Ada janji, tapi ada peraturan. Ada peraturan perlindungan hubungan perjanjian. Di dunia ini kita mengenal dengan ikatan kontrak. Jadi pihak yang satu bertanggung jawab kepada pihak kedua, demikian pula sebaliknya. Demikian pula yang namanya perjanjian antara Tuhan dengan umat manusia. Kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban. Dan Tuhan, aturan yang diberikan kepada kita adalah aturan yang menentang kejatuhan di dalam dosa. Bukankah Dia Tuhan yang kudus? Bukankah Dia Tuhan yang luar biasa? Sehingga sedemikian hebatnya Dia membuat aturan yang untuk kekudusan umat Tuhan yang sangat-sangat Dia kasih. Saudara, 10 hukum Allah, ke-10 hukum ini menjadi hukum yang dijabarkan dalam etika kekristenan di dalam kita hidup. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 18 hingga pasal 23 dikatakan peraturan pelindung disambut dengan perjanjian. Saya akan membaca sedikit tentang Keluaran 19. Dalam kitab Keluaran ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 mengisahkan tentang Musa dengan bangsa Israel, di mana pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi baru 3 bulan sejak mereka mengalami pembebasan yang dahsyat dan luar biasa di Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai.
Lalu mereka berkemah di padang gurun. Di Refidim mereka itu mengemis ayah saudara dan sungguh-sungguh. Mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu padanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Akulah yang empunya seluruh dunia. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Wow, sesungguhnya inilah cita-cita Tuhan. Cita-cita yang sungguh mulia. Tidak ada manusia yang berakhlak yang biasa-biasa yang dapat mengalami kuasa Tuhan yang seperti ini. Menerima janji Tuhan yang seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, kamu akan menjadi harta kesayangan. Wow, saudara. Tuhan sangat menghormati perjanjian. Dan dia selalu menawarkan janji. Janji yang luar biasa. Di harta kesayangan Bapa di surga, pencipta langit semesta. Bapa Tuhan yang mempunyai bumi. Dan dia ingin menjadikan bangsa Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mengapa harus ada ujian? Saudara, untuk sebuah tujuan yang mulia, tentunya untuk mencapai ke sana harus ada proses. Saudara tahu bagaimana pemilihan seseorang yang akan menjadi calon prajurit atau calon perwira TNI. Itu mereka ujiannya, tesnya luar biasa. Sebab itu tidak banyak orang yang bisa masuk untuk menjadi TNI. Dia dijatah kuotanya. Kenapa? Karena terbatas. Dan yang bisa masuk adalah orang-orang yang memenuhi kriteria. Saudara, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, tentunya ada kriteria yang dia inginkan. Kenapa? Karena seorang pekerja yang baik, untuk sebuah pekerjaan yang baik, tentunya harus berkriteria supaya pekerjaan baik yang dia lakukan itu bermanfaat, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian dengan bangsa Ibrani di Gunung Sinai dan landasan hidup perjanjian yang mereka dapatkan, itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, perenungan pada pagi hari ini, mengapa bangsa Israel harus melewati berbagai ujian? Tidak ada kenaikan level tanpa ujian. Amin. Saudara naik ke bangku SMP diuji nggak? Saudara masuk ke bangku, duduk di bangku SMA, diuji nggak waktu SMP? Nah, saudara, waktu engkau mencapai atau mendapatkan gelar sarjana, mengalami pengujian atau tidak? Kalau Anda tidak mengalami pengujian, berarti Anda adalah sarjana bodong. Kalau engkau tidak pernah melakukan tugas-tugas perkuliahan, lalu tiba-tiba menerima ijazah, berarti saudara adalah sarjana yang tidak benar. Tapi kalau seseorang melewati tahapan demi tahapan, proses demi proses, SD dimulai dari kelas 1, benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin dia lompat 3 kelas sekaligus. Yang ada itu adalah kebodohan dan pembodohan. Mengapa bangsa Israel harus melewati berbagai ujian? Bukankah wajar untuk mendapatkan kualitas? Sesuatu itu harus diuji. Makanan saja untuk mendapatkan sebuah legitimasi dari Balai POM, dia harus melewati berbagai ujian. Ini makanan, saudara. Kenapa? Makanan itu harus dipastikan dia tidak beracun. Bagaimana dengan umat manusia yang disebut dengan umat kesayangan Tuhan, yang disebut sebagai imam,
Yang disebut sebagai bangsa yang kudus, tapi ketika dia sendiri tidak kudus, apa yang dia bisa tawarkan kepada dunia? Itu sebabnya, saudara. Level iman itu hanya bisa dicapai dengan pengujian, pengujian, pengujian. Saudara, kalau kerja di laboratorium, Anda akan sangat bosan dengan yang namanya eksperimen. Kenapa? Untuk mendapatkan satu kualitas yang begitu hebat, tentu diperlukan berbagai macam tes, pengujian. Itulah pengujian-pengujian sampai mendapatkan satu produk unggul yang tidak cacat mutu. Saudara yang diberkati, it's a simple life. Ujian itu simple supaya kita naik ke level. Tujuan ujian adalah supaya kita memiliki peningkatan kompetensi. Demikian juga iman. Pilihannya, panggilannya itu, perjanjiannya yang Tuhan kehendaki itu bukan sesuatu yang sepele. Menjadi bangsa yang kudus, menjadi kerajaan imam. Orang yang mendapatkan posisi seperti ini bukanlah orang yang menjadi orang yang harus dibenarkan. Bagaimana kita menyikapi ujian dalam hidup ini? Santai aja, saudara. Jalani aja. Dan kita harus tahu, kalau mau dapat sertifikat, kalau mau dapat ijazah, ujian dong. Jadi simpel aja kita menyikapi ujian dalam hidup ini. Artinya kita harus merasa bahwa ini memang harus. Ujian itu harus, kan? Jangan bermimpi jadi doktoral, ya, jadi doktor, tapi nggak mau melewati ujian. Jangan mimpi engkau akan mendapatkan kompetensi, engkau akan mendapatkan sesuatu yang spesial tanpa engkau dibawa naik level melalui ujian. Perenungan yang berikutnya, apakah kasih Allah bersyarat mengapa ia berjanji tapi sekaligus memberikan banyak aturan? Saudara, kasih setia Tuhan itu adil, saudara. Kalau mau mengikuti persyaratan, kita semua tidak memenuhi syarat. Tapi mengapa ketika ia berjanji sekaligus banyak sekali aturan-aturan ketetapan yang harus kita lakukan? Saudara, aturan-aturan yang ada itu untuk mendatangkan ketertiban. Tidak pernah Allah diuntungkan oleh peraturannya sendiri. Saudara-saudara, ada peraturan lalu lintas, betul? Apakah polisi diuntungkan dengan peraturan yang ada? No, saudara. Kalau kita memegang aturan lalu lintas, lampu merah stop, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan. Nah, kalau lampu merah stop kita jalan, yang terjadi adalah tabrakan. Pernah melihat bagaimana seseorang menerobos lampu merah di rel kereta api, kemudian dilibas oleh kereta api? Sebenarnya siapa yang mendapat keuntungan dari peraturan? Sang pembuat aturan membuat aturan supaya kita tertib. Jangan ada pihak-pihak yang mengalami kerugian. Mengapa banyak aturan? Kok Tuhan gak mau kita merugikan? Banyak sekali penjabaran Taurat-Taurat Tuhan di kitab Keluaran. Salah satunya yang sederhana, tentang bagaimana memelihara hewan ternak. Hewan ternak itu aja dijaga dan diperlakukan spesial, apalagi manusia, saudara. Mari saudara, gak usah antipati dengan aturan. Karena itu menguntungkan dan membawa kebaikan bagi kita. Belajar dari Keluaran 16 sampai 20 saya akan bagikan secara cepat. Bangsa Mesir sudah sangat lama diperbudak oleh Mesir. Mengapa harus ada ujian? Tidak ada sertifikasi tanpa ujian. Karena itu tidak mungkin seseorang mengalami naik level iman. Dia tidak melewati ujian dan berhasil menyelesaikan. Bangsa, maaf saya salah mencatat di sini. Bangsa Israel sudah sangat lama diperbudak oleh Mesir. Jadi dikoreksi ya. Bangsa Israel sudah sangat lama diperbudak oleh Mesir. Bangsa Israel sudah sangat lama diperbudak oleh Mesir. Mengapa harus ada ujian? Karena pengaruh Mesir itu telah membuat manusia iman mereka menjadi
menjadi kerdil. Kenapa? Karena selalu ketakutan, tidak berani memiliki pengharapan dalam hidup. Seorang yang sudah lama dikuasai oleh bangsa, dia mau masuk ke dalam destiny dia sebagai bangsa yang kudus, itu perlu waktu untuk belajar, saudara. Dan orang yang berhasil melewati ujian, dia pasti akan berhasil menyelesaikan. Yang kedua, saudara, setiap seorang yang berhasil menyelesaikan ujian, bukankah ia sendiri beroleh keuntungan daripada sertifikasi yang ia miliki? Itu sebabnya cara yang sederhana menyikapi ujian adalah punya kemauan untuk diuji demi kebaikan di masa depan. Selalu ada reward untuk usaha yang berhasil. Amin. Saudara-saudara pernah melihat bagaimana dosenmu mendapat keuntungan dari ijazahmu? Tidak kan, saudara? Tapi engkau dan saya diuntungkan oleh karena sertifikat tersebut. Kita diuntungkan ketika kita mendapat sertifikat, kita mau melamar kerja kemanapun itu pasti akan bisa diterima jika sesuai dengan kompetensi kita. Tapi apa yang bisa dosen kita dapatkan? Mereka cuma bisa bangga bisa mendidik kita. Bagaimana cara menghadapi ujian? Simpel, miliki kemauan untuk diuji. Karena ada kebaikan di masa depan. Selalu ada reward atas usaha yang berhasil. Jadi saudara, jangan antipati terhadap ujian. Amin. Ujian itu baik, bukan? Ujian itu untuk mendapatkan legalisme bagi kita. Untuk menjadi seorang pribadi yang makin hebat dan dahsyat dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi kasih Tuhan itu juga adil. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikannya. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Terkait dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan, saudara. Bapa di mana yang ingin melihat anaknya hancur karena tidak teratur? Kita akan mengerti tentang pentingnya aturan ketika kita menjadi parent. Karena kita harus mendidik anak kita. Demikian Tuhan harus mendidik kita. Tuhan mendidik bangsa Israel. Bagaimana mereka dikuasai oleh pikiran-pikiran waktu mereka diperbudak di Mesir. Tuhan harus didik mereka dengan memberikan ketetapan-ketetapan yang mengubahkan hidup. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, nggak mungkin kan kita pukul orang lain yang bukan anak kita. Tapi kalau anak kita bisa berani tegur sampai mungkin sentil sedikit. Kenapa? Karena kita mengasihi dia sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, perlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih hormat dan taat pada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka, Bapa di dunia, mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan dengan menjadi anak-anak raja. Saudara, kita semua diberkati. Dia mengajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Amazing. Memang tiap ganjaran pada waktunya diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian diberikan buah kebenaran dalam kerja pada setiap orang yang dilatih oleh ujian, pelatihan, didikan, semuanya bermanfaat supaya kita masuk di dalam bagian kekudusan yang dia punya. Dia dahsyat, saudara. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran, ia tersesat. Amsal 10 ayat 17. Orang yang mengindahkan didikan, mencintai didikan, mencintai teguran, kehidupannya jelas, jalannya jelas menuju kehidupan. Tapi siapa mengabaikan teguran, itu hatinya sesat, dan dia bisa jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan.
Saudara, mari kita satu dalam doa. Jadilah pribadi pemenang. Jadilah pribadi yang gak takut dengan ujian. Kenapa takut? Mau jadi sarjana kenapa takut? Hadapi, saudara. Orang pengecut tidak berani menghadapi. Orang yang tidak mencintai firman, dia akan memilih jalan untuk bertahan dengan kehendak. Tapi orang yang berespon mengasihi Tuhan, dia akan lebih lagi mencintai dan mencari Tuhan. Mari saudara kita satu dalam doa. Ujian memang perlu ada supaya kami naik level, saudara, dalam Yesus Kristus. Ujian memang perlu supaya kita diberkati. Ujian memang perlu supaya kita teruji dan didapati sanggup dan mampu. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah setiap ujian yang ada dalam kehidupan kami dapat merespon dengan mencari kehendak Tuhan. Seringkali kami gagal satu dengan yang lain untuk memperlakukan sesama kami. Tapi Tuhan yang senantiasa membentuk kami untuk menjadi orang-orang yang makin dewasa. Ketika kami memperlakukan orang lain dengan tidak baik, seringkali kami sangat merasakan intimidasi dan pengen mundur. Tapi kami berdoa, Bapa, biarlah umat-Mu yang mengenal Engkau termotivasi Tuhan, terus mengejar Engkau dan melakukan apa-apa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa syukur. Dalam nama Yesus Engkau berkati para hamba. Engkau memberkati hamba-Mu yang senantiasa mau tunduk taat padamu. Menyerahkan aktivitas kami pada hari ini, kami diberkati daripada pemenang, kami adalah pemenang ujian. Jadi harta kesayangan dan beroleh bagian. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa syukur. Kami berkat-berkat Tuhan. Amin. Dalam Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.